Hai guys, ketemu lagi di pengantar analisa data 2. Oke, jadi setelah kemarin kita udah belajar tentang bahwa ada event pattern structure di Komjak dan kita menggunakan, masih ingat? Kita menggunakan design thinking untuk proses menganalisa data. Nah, sekarang bagaimana sih caranya? Yuk kita praktek. Oke, jadi gini, ini boleh dibilang seolah-olah data kalian punya banyak event kalian punya banyak event kan, dari berbagai SO, dari berbagai kelompok, dari semua orang, kalian punya banyak event. Dan boleh dibilang bahwa event ini sebenarnya berwarna-warni, ada merah, biru, kuning, hijau, ungu, dan sebagainya. Lalu kalian masih ingat proses selanjutnya apa? Yaitu kita harus membuat pola. Jadi di sini kita harus mengelompokkan. Kita harus mencari dan mengelompokkan data-data yang ada ini, event yang ada ini. Kita harus kelompokkan, kita harus cari mana yang kira-kira sama, mana yang kira-kira dalam satu pola yang sama. Oke, jadi di sini kita lihat bahwa data yang memiliki benang merah yang sama dikelompokkan menjadi satu pola. Jadi di sini kita bisa lihat ada kelompok merah, kelompok kuning, kelompok hijau, kelompok ungu, dan kelompok biru. Dan mungkin juga masih ada banyak kelompok-kelompok yang lain yang mungkin bisa kalian buat nanti. Lalu setelah itu kita sudah menemukan bahwa ada pola-pola masing-masing ini. Jadi setelah kalian mengelompokkan data, kalian harus mencari benang merah dari semua kelompok data itu dan menulis satu kalimat pola, sehingga nanti menjadi kalimat pola 1, pola 2, pola 3, pola 4, dan pola 5. Setelah itu, bagaimana kita menemukan hubungan antar pola? Caranya adalah dengan cara analisa masalah. Oke. Komjak menggunakan sistem diagram afinitas. Ini adalah untuk melakukan identifikasi kaitan antar faktor pembentuk persoalan atau pola untuk menemukan driver atau faktor penggerak determinan penentu persoalan strukturalnya. Seperti apa? Jadi langkah-langkahnya ada 4 kurang lebih. Pertama adalah identifikasi hubungan sebab akibat antar pola, mana yang menjadi penyebab dan mana menjadi akibat. Yang kedua, berikan tanda panah dari sebab ke akibat dari tiap-tiap pola. Ketiga, lakukan scoring atau penilaian dari hubungan yang telah terbentuk. Dan keempat, tentukan struktur yang ditemukan dari hasil diagram afinitas. Oke, jadi misal kita mendapatkan 5 pola, yaitu pola A, B, C, D, dan E. Dalam diagram afinitas, untuk menentukan hubungan antar pola, kita memberikan tanda panah. Jika panah utuh, itu adalah mempengaruhi secara langsung, dan tanda panah dengan garis putus-putus itu adalah mempengaruhi tidak langsung. Lalu bagaimana caranya? Pertama, kita ke pola A. Kita cek, apakah pola A mempengaruhi pola B? Lalu, apakah pola A mempengaruhi pola C? Apakah pola A mempengaruhi pola D? Apakah pola A mempengaruhi pola E? Begitu juga yang lain. Pola B, apakah pola B mempengaruhi pola A? Apakah pola B mempengaruhi pola C? Apakah pola B mempengaruhi pola D? Apakah pola B mempengaruhi pola E? Dan seterusnya. Jadi misal, di sini kita sudah mendapatkan bahwa pola A ternyata mempengaruhi pola B dan pola C. Lalu pola B ternyata mempengaruhi pola D secara langsung.
dan mempengaruhi pola E secara tidak langsung. Lalu pola C ternyata mempengaruhi pola E, dan pola D mempengaruhi pola C, dan pola E mempengaruhi pola D. Lalu setelah kita membentuk hubungan seperti ini, apa yang kita lakukan? Ya, selanjutnya adalah melakukan scoring. Bagaimana cara melakukan scoring? Jadi kalau panah keluar, itu kita nilai 2 untuk langsung dan 1 untuk tidak langsung. Kalau dia mendapat panah masuk, nilainya -2 untuk langsung dan -1 untuk tidak langsung. Jadi kita hitung, pola A ada 2 panah keluar, sehingga 2 tambah 2, 4. Pola B ada berapa? Ya, pola B ada 1 panah masuk, lalu 2 panah keluar. Dan karena ada yang tidak langsung, jadi nilainya adalah 2 plus 1 minus 2. Berarti 1. Pola C demikian juga. Dia hanya ada 1 panah masuk dan 1 panah keluar, sehingga nilainya adalah 0. Pola D, dua-duanya adalah panah masuk, jadi -2, -2. Jadi ada -4. Pola E berapa? Ya, pola E adalah -1. Oke, setelah mendapatkan scoring seperti ini, kita bisa menentukan struktur dari masalah kita. Bagaimana caranya? Ya, dari pola A nilainya 4. Oke, jadi setelah kita melakukan scoring, kita bisa menentukan, kita bisa membuat struktur. Hubungannya adalah dari pola A ke pola B, lalu pola B ke pola C ke pola E ke pola D, berdasarkan nilai tadi. Ingat bahwa struktur adalah kalimat sebab akibat. Jadi bagaimana kalimat strukturnya? Kalimat strukturnya kurang lebih adalah kalimat yang terbentuk dari nilai terbesar hingga nilai terkecil dari scoring diagram afinitas. Jadi pola A menyebabkan pola B, lalu pola C, pola E, dan sehingga terjadi pola D. Kurang lebih seperti itu. Nanti dalam praktek kalian akan menemukan sendiri untuk itu. Oke, jadi Komjak menggunakan sistem thinking. Yang pertama kita mencari event. Dari event kita mencari pattern atau pola. Lalu untuk mencari structure atau struktur, kita menggunakan diagram afinitas. Oke, jadi itu untuk video kedua ini. Kalau ada pertanyaan, silahkan ditanyakan. Dan selamat berjuang, selamat berproses untuk keluar dari zona nyaman. Thank you.